Halo teman-teman, banyak pendukung atau fans fanatik The Reds Liverpool menghubungi saya ya, kemudian meminta juga kalau bisa berbicara tentang Liverpool ya, bagaimana mereka berada di grup B yang tadinya grup yang neraka katanya, kemudian kemarin juga bagaimana menang melawan Porto dan peluang mereka di babak 16 besar, terutama pertandingan terakhir, pertandingan ke-6 mereka harus ke San Siro ya menghadapi Milan, di mana Milan seakan-akan dalam tanda kutip ya ingin mengemis ya, ingin mengemis paling tidak memberikan Liverpool memberikan kemenangan. Apa bisa Liverpool memberikan itu kepada Milan untuk menyelamatkan Milan, karena kan posisi Milan pun walaupun terbuka saat ini setelah mengalahkan Atletico Madrid, tetap harus menunggu pertandingan Porto melawan ATM terakhir. Jadi tidak ada guna juga kalau mereka menang melawan Liverpool, Milan, dan Porto menang melawan ATM. Tetap Porto akan lolos. Oke, saya balik ke Liverpool. Nah, di awal ketika UEFA mengumumkan ya pembagian grup A sampai H di Nyon, markas besar UEFA di negara Swiss, itu menempatkan Liverpool ini berada di grup yang dikatakan banyak orang grup keras. Grup B itu berisi selain Liverpool, yaitu juara La Liga musim lalu, ATM, Atletico Madrid, juara 2 Serie A AC Milan, juara 2 juga atau runner up di Liga Primera di Portugal, FC Porto. Nah, ini dikatakan di awal ini akan semua ini akan seru, sulit. Tetapi Jurgen Klopp tenang-tenang saja melihat grup ini dan dia tetap yakin bahwa Liverpool akan lolos. Ini grup yang sangat ramai, grup yang juga bisa memacu motivasi semua tim yang ada di grup B untuk bisa saling mengalahkan. Tetapi tim asuhannya menatap laga demi laga di grup B ini bagaikan final dan Liverpool harus menang. Dan Klopp yakin bahwa tim asuhannya akan lolos. Nah, inilah seorang pelatih yang sangat optimis karena dia tahu dengan kapasitas pasukan dia, anak buah dia, anak asuh dia. Ya, mungkin musim lalu boleh bermasalah, tapi sekarang mereka dalam bentuk performa terbaik ya, dan harus diperhitungkan di UCL pada musim ini. Nah, dan kita bisa melihat kalau orang bisa mengatakan ini grup neraka, grup keras, grup maut, bagi Liverpool justru ini grup paling enteng, grup yang lunak sekali buat mereka. 4 pertandingan mereka lalui sudah lolos, sudah dinyatakan lolos. Juara grup tidak bisa dikejar. Ya, sekarang sudah masuk pertandingan kelima saat mengalahkan Porto 2-0 di Anfield kemarin. Ya, mereka mengemas 15 poin. Jadi sejauh ini hanya ada 3 klub yang ketika masuk di laga keempat sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar di fase gugur. Selain Liverpool ada Ajax dan juga ada Bayern Munchen. Dan kebetulan ketiga klub ini yang sampai saat ini belum terkalahkan, sementara yang lain sudah terkalahkan. Nah, kembali ke Liverpool lagi, saya sangat senang melihat apa yang dilakukan oleh Klopp. Mereka sudah lolos, tetapi Klopp tetap gas habis, ya, gas full dengan Liverpool. Saya menganggap kemarin melawan Porto itu, karena mereka sudah aman, itu dia akan banyak memainkan pemain-pemain lapis kedua. Oke, dalam starting 11 ada 2 anak muda yang ditampilkan, yaitu gelandang mereka Tyler Morton dan juga bek kanan Neco Williams. Ya. Sementara Trent Alexander-Arnold yang biasa di kanan diistirahatkan, ada di bench. Nah, saya berpikir juga Alisson tidak akan dimainkan karena ada 2 kiper mereka yang nganggur. Ya. Ada Adrian dan Kelleher. Tetapi Alisson yang tetap dimainkan. Luar biasa Klopp ini, tidak menganggap bahwa pertandingan itu sudah aman, walaupun mereka masuk lapangan ke Anfield dengan rileks sekali karena sudah posisi mereka tidak lagi berpengaruh. Tetapi apa yang dilakukan ini, Klopp menatap bahwa harus menang, apapun itu. Ya. Kemudian Tsimikas mengisi posisi Robo, ya, yang belum 100% pulih tapi sudah ada di bench dan Robo dimainkan di babak kedua. Nah, Tsimikas yang dimainkan lebih awal. Van Dijk itu diistirahatkan sama Klopp. Nah, dimainkanlah Ibrahima Konate berpasangan tetap dengan Joe Matip. Nah, di tengah selain Morton si anak muda ini, dia diapit oleh Thiago Alcantara dan juga Oxlade-Chamberlain. Di depan saya berpikir bahwa Divock Origi akan dimainkan lebih awal ya, bersama dengan Takumi Minamino. Mungkin bisa mengistirahatkan Salah atau Mane. Ya. Atau dia memainkan Takumi, Divock Origi dan Diogo Jota. 2 ini diistirahatkan karena ini 2 pemain yang sangat diandalkan. Ya, sehingga mereka punya masa istirahat yang bagus untuk menatap pertandingan akhir pekan melawan Soton di Anfield.
Tetapi tidak, Klopp justru memainkan dia dengan segala resiko yang bisa terjadi di lapangan. Bukan tidak mungkin Mane atau Salah bisa cedera. Walaupun mereka ditarik di babak kedua, yang dimainkan Minamino justru dan diapit oleh Salah dan Mane. Jadi ini yang saya pikir bahwa Klopp tidak main-main, ya. Walaupun sudah lolos, tetap dia fokus benar untuk membuktikan bahwa mereka ini layak untuk difavoritkan menjadi juara di UCL seperti yang mereka lakukan di Wanda Metropolitano saat mengalahkan Spurs 2-0 di final UCL saat itu di 2019. Dan ini mereka ingin ulangi, ya, hal itu. Dan 15 mereka hanya memasukkan 5, belum terkalahkan. Pertandingan terakhir mereka harus menuju ke San Siro menghadapi Milan yang membutuhkan kemenangan, ya. Milan ini memerlukan itu menghadapi Liverpool. Nah, apakah Klopp ini akan melepas? Saya pikir tidak kalau melihat pertandingan melawan Porto. Dia tetap akan fokus karena menganggap pertandingan itu juga bagi dia penting untuk tidak ternoda. Ya. Bagaimana mereka tetap memelihara ini dengan keluar dari grup B sebagai tim yang tidak terkalahkan dengan 6 pertandingan mereka, 6 kemenangan, nilai 18. Itu yang mungkin akan dibidik oleh Klopp. Sehingga Klopp tidak main-main. Melawan Porto kemarin kita bisa melihat ketika ada pergantian dengan 5 pemain yang keluar, termasuk Tsimikas, Mane yang ditarik keluar, ya, Salah, Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara yang ditarik keluar, dia tidak menarik 2 anak muda ini. Morton dan Neco Williams tetap terus dimainkan, termasuk Minamino. Ya, tetap diberikan jam bermain yang banyak sepanjang 90 menit. Bahkan dia memainkan pemain-pemain kelas 1 yang dari bench. Jordan Henderson sebagai kapten ke-11 ya, yang tadinya masuk. Fabinho gelandang terbaik mereka yang juga dimainkan. Milner yang tadinya dalam pemulihan sudah balik lagi. Dan ini satu kabar gembira bagi pendukung Liverpool bahwa Milner dan Robo itu sudah balik. Dan Robo juga masuk dalam pertandingan kemarin. Di samping Divock Origi juga masuk, ada 5 pergantian. Dengan menarik saya katakan tadi Salah, Mane, Ox, juga Thiago dan Tsimikas. Dan Anda bisa melihat bahwa tidak main-main. Ya. Tetap dia tidak memainkan TAA atau Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, dan Jota yang tetap ada di bench. Ya. Dan dia tidak menarik Alisson atau masuk Adrian atau Kelleher. Tetap Alisson dimainkan terus. Berarti betapa konsentrasinya, fokusnya Klopp terhadap pertandingan itu untuk mereka tidak kalah. Mereka juga tidak mau mengakhiri pertandingan dengan imbang di Anfield. Sehingga ternoda mereka. Mereka harus menang full. Dan itu mungkin akan mereka bawa ketika menghadapi Milan dalam pertandingan nantinya pada awal Desember depan. 8 atau 9 Desember. Di mana Milan membutuhkan sekali 3 poin. Sayang mereka menghadapi Liverpool. Dan Liverpool pasti tidak akan memberikan ini. Karena dalam hitung-hitungannya, kalau Liverpool memberikan ini, kemudian Porto menang juga melawan ATM, karena Porto menjadi tuan rumah. Pertandingan pertama di ATM imbang, itu menjadi sia-sia. Makanya saya pikir, Klopp akan menyuruh tim asuhannya untuk gas lagi. Gas full, dia tidak peduli. Pasti dia akan main seperti melawan Porto kemarin. Ya. Tetap mungkin ada 1-2 pemain muda yang ditampilkan. Mungkin Morton kembali akan ditampilkan, Neco Williams, kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi ada 7-8 pemain utama pasti akan dimainkan. Dia tidak mau juga bahwa akan pulang ke Anfield itu dengan menderita kekalahan. Kalau Milan bermain habis-habisan main terbuka, saya yakin Milan kalah. Ya. Milan tidak akan mungkin bermain terbuka. Pasti Milan akan menunggu counter attack yang akan dimainkan oleh tim asuhan Stefano Pioli ini. Karena mereka tidak sanggup menghadapi Liverpool bermain agresif terbuka. Jual beli serangan, selesai. Apalagi kalau Klopp memainkan Mane lebih dulu di depan dan Salah. Kemudian Hendo dimainkan, ada Thiago dan Fabinho. Habis, selesai. Karena level Liverpool memang sedikit ada di atas Milan. Bahkan kemarin kita bisa melihat Porto tuh di bawah dari level mereka. Termasuk ATM yang 2 kali menderita kekalahan menghadapi Liverpool. Jadi Liverpool ini berada dalam puncak-puncak permainan mereka. Kalau mereka menang melawan Milan, ya, mereka akan kembali tentunya dengan hati yang gembira bahwa mereka layak untuk dijagokan di UCL, maju ke babak per-8 final dalam undian. Siapapun lawannya dalam undian nantinya menghadapi runner up yang ada di manapun. Mungkin dia bisa ketemu lagi dengan Sporting Lisbon yang ada di sana, ya, dia tidak peduli. Kalau melihat gaya main seperti Liverpool ini,
layak saya kira Liverpool untuk tampil di babak final. Bisa aja terjadi final sesama Inggris. Apakah Liverpool dengan Chelsea atau Liverpool dengan City? Kita tidak akan tahu. Semoga mereka selalu terpisah. Jangan sampai mereka ketemu di babak perempat final atau di semifinal. Nah, kita akan lihat ke depan bagaimana. Apakah Liverpool ini terus akan mempertahankan, akan gas terus, gas full, atau mereka sayang terhadap AC Milan, memberikan kemenangan biar 1-0, 2-1, agar Milan punya posisi untuk bisa lolos. Karena posisi Milan juga masih belum aman benar ya. 4 poin, nasibnya bukan ada di Liverpool sebenarnya, ada di Porto. Karena percuma kan saya katakan tadi, mereka menang juga 3-4-0 lawan Liverpool, kalau Porto menang 1-0 melawan ATM, selesai juga. Mereka berharap Porto tuh kalah atau imbang menghadapi ATM dan mereka bisa mengalahkan Liverpool. Ini berat saya pikir. Berat kalau melihat apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp kemarin saat mereka menjamu Porto. Dia tidak main-main, dia tetap fokus dengan banyak pemain-pemain utama yang dimainkan, termasuk di babak kedua. Semua 5-5 adalah pemain-pemain top Liverpool. Nah, ini akan dilakukan di San Siro menghadapi Milan. Kalau itu yang terjadi, jangan harap bahwa Liverpool itu akan memberikan kemenangan atau kalah menghadapi Milan. Karena kalau Milan terbuka, ini akan menjadi makanan bagi Liverpool dan mereka akan betul-betul mantap bisa menjadi juara grup. Artinya mereka itu full dengan kemenangan. 6 laga, 6 menang. Itu mungkin yang akan diincar oleh Jurgen Klopp untuk memberikan sinyal kepada siapapun lawan mereka bahwa mereka siap untuk merebut UCL atau Liga Champions pada musim ini. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Liverpool bersama dengan Jurgen Klopp di UCL. Jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.